Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniasari dengan nomor induk mahasiswa 2115012 dari program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud sebagai tugas dari mata kuliah Teori-teori kepribadian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Puri Handayani MA. Nah, yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepribadian itu sendiri. Nah, secara bahasa, kepribadian ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu prosopon atau persona. Nah, yang biasanya dalam bahasa Inggrisnya itu kita sering sebut sebagai personality yang berarti topeng. Nah, yang biasanya pada zaman dahulu itu dipakai para artis dalam teater. Nah, jadi konsep awal dari pengertian personality itu sendiri dalam pandangan masyarakat awam yaitu sebuah tingkah laku yang ditunjukkan pada lingkungan sosial sebagai kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Nah, bisa kita katakan juga sebagai sifat dia untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sosial agar ia bisa diterima dengan baik pada lingkungan tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang kepribadian menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Alport. Nah, menurutnya, kepribadian adalah sebuah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, yang kedua yaitu menurut Sigmund Freud sendiri. Nah, menurut Sigmund Freud ini, kepribadian adalah integrasi dari id, ego, dan superego. Nah, yang sudah kita ketahui mengenai id, ego, dan superego yang telah kita dapatkan pada semester sebelumnya, yaitu id sendiri adalah alam tak sadar kita. Nah, seperti nafsu kita, keinginan kita yang harus terpenuhi. Nah, sementara ego sendiri yaitu sebuah tindakan yang harus memenuhi dari id tadi. Nah, tapi ego ini menyesuaikan apakah akan ia lakukan ataupun tidak ia lakukan. Nah, sementara superego ini bisa kita katakan sebagai pengontrol antara ego dan id ini. Nah, jika yang dilakukan ego ini baik, nah seperti ini. Maksudnya superego ini sudah menentukan nih baik atau buruknya yang dilakukan oleh ego sendiri. Karena kan id sendiri ini hanya mementingkan kepuasan pribadi. Nah, selanjutnya yaitu menurut George Herbert, yaitu kepribadian adalah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui pengembangan diri. Nah, berdasarkan beberapa uraian dari berbagai definisi menurut para ahli tadi, ada 5 nih persamaan yang menjadi ciri khas dari definisi kepribadian itu sendiri, yaitu antara lain yang pertama yaitu kepribadian bersifat umum. Nah, maksudnya kepribadian yang menunjukkan pada sifat umum seseorang seperti pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Nah, yang kedua yaitu kepribadian bersifat khas, yaitu maksudnya ini kepribadian yang dipakai untuk menjelaskan sifat individu yang membedakan dengan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu kepribadian berjangka lama. Maksudnya yaitu kepribadian yang dipakai untuk menggambarkan sifat individu yang awet serta tidak mudah berubah. Nah, yang keempat yaitu kepribadian bersifat kesatuan, yaitu kepribadian yang dipakai untuk memandang diri sendiri sebagai unit tunggal yang membentuk kesatuan dan konsisten. Nah, yang terakhir yaitu kepribadian ini bisa berfungsi baik atau buruk. Maksudnya, kepribadian ini merupakan sebuah cara bagaimana orang berada di dunia dengan penampilan baik dan buruk. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur-struktur kepribadian. Nah, yang pertama yaitu ada id. Nah,
Id ini sudah saya katakan sebelumnya bahwa id merupakan alam tak sadar seperti nafsu atau keinginan yang harus dipenuhi. Nah, yang kedua yaitu ego. Nah, ego di sini merupakan si pelaksana tadi. Nah, yang ketiga yaitu superego. Superego ini yaitu si pengontrol atas segala tindakan yang baik atau tidaknya dari id dan ego tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika kepribadian. Menurut Sigmund Freud sendiri, dinamika kepribadian merupakan cara bagaimana energi psikis disalurkan dan dipergunakan oleh id, ego, dan superego. Nah, Sigmund Freud juga menyatakan bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu merupakan sumber energi yang utama yang ada pada masing-masing individu. Kepribadian juga merupakan suatu interaksi antara ketiga komponen, yaitu kolbu, akal, dan nafsu. Hanya saja ada salah satu yang lebih dominan dari komponen yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kalbu, akal, dan nafsu. Nah, yang pertama yaitu kalbu. Dalam interaksi, kalbu memiliki posisi paling dominan dalam mengendalikan suatu kepribadian. Prinsip kerja kalbu ini sendiri yaitu cenderung pada fitrah asal manusia, yaitu kerinduan akan kehadiran Tuhan serta kesucian jiwanya. Apabila sistem kendali kalbu ini dapat berfungsi dengan semestinya, maka kepribadian manusia akan sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh Allah di alam perjanjian pada saat masih di dalam kandungan. Nah, begitu pula sebaliknya. Apabila sistem kendali dari kalbu ini tidak dapat berfungsi dengan semestinya, maka kepribadian manusia akan dikendalikan oleh komponen yang lain yang kedudukannya jauh lebih rendah dari kalbu itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu mengenai akal. Prinsip kerja dari akal yaitu dengan mengejar hal-hal yang nyata adanya dan rasionalistik. Nah, maka dari itu tugas utama dari akal yaitu mengikat dan menahan hawa nafsu. Jika tugas dari akal ini terjalankan dengan semestinya, maka akal akan mampu untuk menyesuaikan sifat bawaan tertingginya. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika tidak dapat dijalankan dengan semestinya, maka akal akan dimanfaatkan oleh nafsu. Nah, yang ketiga yaitu prinsip kerja dari nafsu. Prinsip kerja dari nafsu ini yaitu hanya mengejar kenikmatan duniawi dan ingin menggambarkan nafsu-nafsu impulsifnya. Nah, jika sistem kendali dari kalbu dan akal telah melemah, maka nafsu ini memiliki daya tarik yang kuat untuk lebih beraksi seperti itu. Kekuatan yang ada pada nafsu ini disebabkan oleh bantuan serta bisikan dan juga tipuan-tipuan impulsif lainnya yang bersifat mengarah pada kepribadian yang buruk. Nah, bisa kita katakan bahwa nafsu ini lebih kepada tindakan-tindakan yang berakibat buruk gitu. Nah, namun apabila ia diberi rahmat oleh Allah, nafsu akan menjadi daya yang positif, yaitu kemauan dan kemampuan yang tinggi derajatnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian. Sigmund Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang saling berhubungan dengan kepekaan terhadap bagian-bagian tubuh yang sensitif. Maksudnya bagian-bagian tubuh yang sensitif ini sensitif akan rangsangan-rangsangan yang terjadi. Nah, yang pertama yaitu ada fase oral. Nah, fase oral ini berlangsung sejak usia 0 sampai 18 bulan. Nah, pada usia ini bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Nah, biasanya kan ini bayi akan mendapatkan kepuasan jika ia merasa kenyang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fase anal. Nah, yang fase anal ini berlangsung sejak usia 18 bulan sampai usia 3 tahun. Nah, pada usia ini
bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah anus. Nah, anak yang berusia antara 18 bulan sampai 3 tahun ini akan merasa senang apabila ia sudah berhasil untuk buang air besar secara sendiri. Nah, yang ketiga yaitu fase falis. Nah, fase falis ini berlangsung ketika usia 3 sampai 6 tahun. Pada usia ini, bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah alat kelamin. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu fase laten. Nah, fase laten ini berlangsung sejak usia 6 tahun hingga ia pubertas. Nah, pada usia ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Namun, kan kebanyakan nih para remaja-remaja awal pasti ada dorongan seks, namun itu tertutupi oleh kegiatan-kegiatan mereka, sehingga kegiatan-kegiatan seperti belajar, seperti bermain, nah jadi itu belum terlalu nampak secara sendirinya. Nah, yang kelima yaitu fase genital. Fase ini terjadi sejak individu sudah memasuki masa pubertas hingga masa selanjutnya, yaitu masa dewasa hingga masa kematian. Nah, pada masa ini individu telah mencapai kematangan pada organ reproduksinya, sehingga ia sudah bisa menghasilkan keturunan yang akan menjadi generasi-generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan satu contoh mengenai aplikasi psikoanalisa klasik. Nah, di sini ada sebuah cerita, yaitu ada seorang gadis kecil yang bernama Lala. Ia sangat periang dan sangat menggemaskan. Dia hidup bersama kedua orang tuanya dan kedua orang kakaknya. Usianya pada saat itu menginjak usia 7 tahun. Nah, di usianya yang sekarang, ia memiliki ketakutan saat ia berada dekat ayahnya, dikarenakan ia melihat perlakuan ayahnya itu kepada kedua kakaknya ini tidak senonoh dan juga terlebih kepada ibunya. Nah, sejak kejadian itu, ia merasakan kekecewaan hingga membuatnya merasakan takut yang berlebihan dan merasakan trauma. Nah, dia tidak pernah menyangka dan tidak pernah berpikir bahwa seorang pria yang selama ini yang ia banggakan ternyata dapat menyakiti seorang wanita. Nah, karena adanya rasa sakit yang timbul dalam hatinya hingga masuk ke dalam jiwanya dan menjadikan dia trauma serta atau ketakutan yang berlebihan di bawah alam sadar terhadap suatu hal yang terjadi. Nah, semenjak kejadian itu, Lala mulai menutup dirinya, terlebih kepada seorang pria. Di setiap ada pria yang mencoba mendekatinya, Lala selalu bersikap dingin ataupun cuek. Nah, seakan-akan ia tidak peduli pada perasaan lelaki yang mencoba mendekatinya tadi. Ia lebih bersikap ia bersikap seperti ini dikarenakan ia masih terbayang akan perilaku ayahnya terhadap kedua kakaknya dan ibunya tadi, sehingga membuat Lala menjadi takut untuk menjalani hubungan dengan seorang pria. Nah, namun Lala lebih memilih untuk dekat dan menjalin hubungan dengan seorang wanita, karena di situ ia merasakan kenyamanan batin dan kepuasan bila ia bersama seorang wanita. Nah, dapat kita simpulkan dari kisah Lala tadi bahwa dalam pandangan psikoanalisis yang menyebabkan seseorang menjadi lesbian yaitu dikarenakan adanya rasa trauma di masa lalu yang dalam perkembangan selanjutnya akan berpengaruh besar terhadap kepribadiannya, terkhusus struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego, yaitu id yang merupakan sebuah komponen biologis yang prinsipnya kesenangan semata, sedangkan ego yang merupakan komponen biologis yang berprinsip pada kenyataan yang kita sebut sebagai si pelaksana tadi,
Nah, dan superego ini mempunyai fungsi dalam mengontrol id dan ego. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi. Semua itu dari saya dan hanya kebaikan yang datang dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.